bertemu dengan saya untuk video yang terakhir, stage yang terakhir yaitu remaja. Remaja ini adalah periode transisi ya dari anak-anak menuju ke dewasa. Masa-masa remaja ini penuh dengan komplikasi karena ini masa-masa bagaimana anak-anak mencari identitas diri, membentuk kepribadian yang tertanam, memperbaiki personalitinya, dan juga bagaimana mereka memikirkan atau membuat path, yang membuat jalan ke masa depan yang mereka inginkan. Dalam stage ini, poin pertama yang kita lihat apa itu perbedaannya itu tentu saja dalam physical ya. Untuk tubuh yang dengan puberti ya, dengan pubertas, dengan hormon-hormon yang sudah berbeda dengan hormon-hormon yang menuju ke dewasaan, otomatis bentuk badan itu berbeda-beda. Perempuan mempunyai bentuk badan seperti wanita dewasa, dan yang laki-laki seperti laki-laki dewasa ya, dengan pertumbuhan otot-otot yang lebih kuat dan juga bentuk-bentuk yang lebih menarik yang memang itu ditujukan untuk nanti itu melibatkan interest antara gender ya, lawan jenis. Jadi keinteresan antara lawan jenis, karena itu badan kita disediakan atau dipersiapkan untuk itu. Ya, dan masa-masa ini juga masa-masa untuk mencari identitas diri, masa-masa untuk mengetahui siapa kita sebenarnya dan apa yang kita mau dan jalan mana yang akan kita tempuh untuk kedepannya atau masa depan. Jadi ini adalah masa transisi yang penuh dengan turmoil istilahnya, jadi penuh dengan tantangan ya. Dan selain fisik, yang paling penting itu pertumbuhan dari otak ya, pertumbuhan dari otak kita. Semua istilahnya fisik itu cepat sekali berubah, tapi yang masih lagging, yang masih ada delay itu di prefrontal cortex yang di depan ini, di dalam ini bentuknya di sini, letaknya di dalam sini, di depan sini. Prefrontal cortex ini fungsinya itu untuk membuat keputusan, mempertimbangkan ini baik atau bukan, kemudian juga untuk menyiapkan atau memanage suatu aksi, dan juga mempersiapkan masa depan, dan juga yang mengkontrol impulsivity. Impulsivity itu mengerjakan atau mengerjakan sesuatu tanpa memikirkan dahulu. Jadi itu impulsivity. Jadi kita perlu ada kontrolnya. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus memikirkan dulu. Dan kekurangannya, ini prefrontal cortex ini masih terus berkembang sampai manusia ini kadang-kadang sampai berumur 24, 25 ya. Atau ada yang early 21 atau 22 sudah full, itu tergantung dari perkembangan atau pertumbuhan. Dan ini yang kita harus ingat ya sebagai orang tua, walaupun dia sudah umur 21 misalnya, kita sudah mengajarkan semua yang kita tahu, mempersiapkan untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, atau yang bisa memanage diri sendiri dan menjadi orang yang baik dan berguna.
Tapi kadang-kadang kita harus ingat, kadang-kadang prefrontal cortexnya itu belum tumbuh sempurna, jadi masih tetap perlu bimbingan, tuntunan ya dari orang tua atau orang-orang yang lebih tua dari anak tersebut. Itu dari sisi physical dan brainnya, dan juga hormon dan juga puberti ya, perubahan-perubahan di dalam badannya itu yang kadang-kadang mengejutkan mereka, dan perlu bimbingan dari orang tua untuk untuk menjelaskan apa itu semua, dan perubahan-perubahan bentuk badan, dan dipersiapkan dan dijelaskan mengapa ini semua. Perasaan itu kadang-kadang kan hormon itu mempengaruhi emosi dan perasaan anak itu ya, jadi tetap ada bimbingannya dari orang yang lebih tua. Dan itu poin pertama. Poin kedua itu mengenai intelektual atau cara berpikir. Cara berpikirnya sudah lebih sophisticated ya, jadi sudah tidak lagi seperti childhood atau anak-anak sekolah. Ini lebih sophisticated, lebih terarah, dan lebih bisa berpikir secara abstrak ya, jadi lebih kreativitinya itu akan lebih maju, dan juga intelektualnya juga lebih meningkat ya. Dan juga kadang-kadang ya ada tipikal anak-anak yang di usia sekian itu mereka sepertinya overestimate mereka punya ability, artinya mereka merasa mereka sudah lebih bisa atau lebih pintar dari kenyataan. Dan itu sudah biasa ya, dan sebagai orang tua hanya mengingatkan saja. Dan tabiat yang seperti ini memang normal untuk anak-anak remaja, kadang-kadang mengasalkan orang tua ya, hanya diingatkan saja. Kadang-kadang mereka merasa dengan hormon yang begitu sudah tinggi, merasa mereka dapat mengarungi dunia yang sangat berkomplikasi ini ya. Jadi kadang-kadang kita harus mengerem dan mengontrol dan memberi bimbingan untuk anak-anak ini. Dan ini ada hubungannya dengan juga yang dibilang critical thinking yang saya sering sebut sebelumnya. Critical thinking atau higher thinking ya. Jadi thinking of thinking. Jadi berpikir secara lebih kompleks, lebih mendalam, dan juga mereka mempunyai opini-opini dari hasil pemikiran mereka yang sudah tinggi itu. Hampir-hampir sejajar dengan orang dewasa. Ya, kalau kita bimbing dengan baik, mereka dapat menghasilkan higher thinking, atau istilahnya dalam psikologi itu metacognition, ya, thinking of thinking. Itu hampir sejajar dengan orang dewasa. Dan kadang-kadang mereka seringkali merasa mereka sudah dewasa, padahal kadang-kadang belum ya. Jadi harus kita ingatkan di mana itu levelnya mereka. Untuk yang selanjutnya ini social emotional ini ada hubungan langsung dengan intelektual atau cara berpikir ya. Tapi social emotional ini lebih menjadi inti
dari kehidupan remaja, karena di sini letaknya turmoil mereka itu dalam mencari identitas diri, dalam mereka mencari identitas diri, dan juga mereka meyakinkan kalau mereka itu sudah dewasa, dan membuktikan kepada orang dewasa sekelilingnya kalau dia sudah sejajar dan bertanggung jawab seperti yang diinginkan oleh orang tua mereka. Dan juga masa-masa ini kan pekerjaan di sekolah, tugas-tugas di sekolah juga sudah lebih complicated ya, yang sudah lebih rumit dan menantang, yang kompleks, memerlukan pemikiran yang lebih tinggi, dan juga mereka di level-level ini itu, stage ini, mereka sudah mengetahui interestnya mereka apa, mereka maunya apa, dan juga mereka juga sangat-sangat memerlukan rasa diterima, dan ini sangat penting sekali. Istilahnya fitting in. Ya, mereka jadi berusaha apa saja, berbuat apa saja supaya mereka diterima. Diterima di mana? Dalam masa stage remaja ini mereka lebih ke teman-teman, lebih ke grup sosialnya mereka. Jadi keluarga itu sudah sedikit jauh dari mereka, tapi mereka lebih dekat dengan social life mereka, yaitu grup-grupnya mereka. Dan seperti yang saya bilang, ini masa-masa yang kita sebagai orang tua harus monitor, karena ini masa-masa untuk mereka berfitting in atau merasa harus diterima di salah satu komunitas, yang diterima di komunitas yang itu mereka merasakan seperti itu rumah mereka, ya. Jadi rumah mereka tidak hanya di rumah dengan keluarga, tapi mereka memerlukan di luar juga rumah-rumah yang lain. Yang harus kita perhatikan sebagai orang tua, bagaimana mereka bisa masuk ke grup-grup yang diinginkan tersebut dengan cara yang betul dan benar, dan dengan cara yang dewasa, dan tidak dengan sembarangan berbuat apa saja hanya untuk diterima di grup tersebut. Kalau grup tersebut memang positif ya, grup-grup olahraga atau grup-grup yang memang dikontrol atau dimonitor oleh orang dewasa, kegiatan misalnya after school, sesudah sekolah, atau ekstrakurikuler, itu mungkin kita lebih tenang. Tapi kalau misalnya kan mereka ini, remaja ini sedang eksplorasi ya, eksplorasinya itu lebih jauh, karena mereka sudah bisa beropini, dan mereka mempunyai interest yang lebih tinggi. Mereka akan mencari interest lain, dan mereka akan mencari rumah-rumah di luar rumah keluarga itu, dan eksplorasi dengan orang-orang baru. Dan ini yang kadang-kadang orang tua harus tahu ya, bukan seperti helicopter parents, artinya yang hovering, yang monitor seperti dikungkung, seperti kemanapun diikutin, tapi lebih dengan saran-saran, wejangan, dan memonitor. Balik lagi, saya hubungkan dengan kenapa itu saya bilang semua stage dari early childhood, dari sangat muda sampai remaja itu berkesinambungan. Itu karena waktu di early childhood saya berbicara mengenai
bagaimana bayi atau batita itu yang diperbolehkan oleh orang tuanya itu untuk explore, untuk mengenal sekelilingnya dan mengenal mainan-mainan baru, karena orang tua ada di sana monitor mereka dan anak mereka percaya sama orang tua. Apapun yang mereka explore, sejauh manapun mereka pergi keluar dari rumah, tapi waktu mereka pulang ke rumah, mereka ada orang tua dan mereka bisa bercerita apa yang telah mereka lakukan di luar dengan terbuka dan tidak dijudge, ya, tidak dimarahi, atau tapi komunikasi dibuka dengan apa adanya. Dan kalau memang anak itu ada risky behavior gitu ya, ada risky behavior dan itu bisa di stop di sana, diberikan saran dan wejangan, ya. Jadi dengan memberikan fondasi seperti rumah, kalau kita dari kecil anak ini dibekali dengan fondasi, tentunya bangunan di atas fondasi itu akan kuat, ya, setinggi apapun. Jadi itu sangat penting untuk memonitor, walaupun tidak menguntit atau stalking, istilahnya stalking anak, ya. Kita harus tarik ulur seperti layangan, ya. Jadi bagaimana kita melepaskan dan bagaimana kita menarik itu anak waktu mereka perlu kita. Social emotional ini, bidang social emotional ini sangat-sangat penting. Sering dibilang anak-anak umur segini itu labil, ya, karena hormon yang mereka terima, hormon yang meningkat itu kadang-kadang masih turun naik dan belum stabil. Dan kita tahu kalau emosi itu kadang-kadang juga ada pengaruh dari hormon di tubuh. Selain tentunya ada sebab akibat dari perbuatan mereka juga sih, ya. Jadi itu, karena itu kita bilang ini kompleks, ya. Anak ini kompleks karena itu selain dari dalam kompleksnya, di luar juga kompleks, ya. Jadi monitoring untuk mereka atau lebih pendampingan sih, ya, pendampingan untuk mereka itu harus terus ada. Orang tua harus terus ada di sana. Di social emotional, saya ingin berbicara satu lagi mengenai social pressure, ya. Saya berbicara juga di salah satu grup dan berbicara mengenai di video yang lain, ya. Saya berbicara mengenai bagaimana social pressure di dalam anak-anak ini, anak-anak yang kita bilang adolescence atau masa transisi ini. Social pressure-nya itu begitu besar, dan juga mereka itu seperti tadi saya bilang kompleksnya itu di dalam dan di luar. Dan juga di sini masa-masa mereka mengenal sexuality mereka, ya, siapa mereka secara seksuali. Karena itu ini masa-masa yang mereka ingin tahu lawan jenis, ya, bagaimana lawan jenis, dan mereka ingin belajar banyak. Mereka melihat orang tua, ayah dan ibu membangun relationship, dan bagaimana mereka membangun relationship itu mereka belajar, ya, belajar melihat gitu dari orang tua mereka. Jadi zaman sekarang selain dari drama Korea atau dari TV atau dari social media, ya, dari orang tua juga, ya, yang paling cepat, yang paling dilihat pertama kali kan itu mereka lihat dari sejak mereka kecil, ya. Karena itu orang tua mungkin
semua relationship, family relationship atau love relationship itu kan ada turmoilnya ya, ada atas bawahnya, dan kita harus jujur sama anak kita, apalagi dalam masa-masa begini. Kalau hubungan atau relationship, love relationship itu proses, ada di atas ada di bawah, dan kita harus menerangkan kadang-kadang tidak semua manis hubungan. Kalau di film drama kan semuanya manis, tapi kalau di kenyataan itu kan membayangkan dua personality yang berbeda, kemudian mereka harus setuju dalam satu jalan. Itu kan susah sekali ya kita, dan itu harus kita jelaskan di mana ada give and take, di mana ada bagaimana yang satu harus mengalah dan bagaimana yang lain harus terus membimbing ya. Kadang-kadang kalau kita ingat, ini sebagai orang tua ya, kalau misalnya ini bapak-bapak ditanya, kapan sih jatuh cinta sama pasangan, atau bapak atau ibu ya, kapan sih jatuh cinta sama pasangan? Kapannya persisnya kan tidak tahu ya. Harinya ya mungkin ngedate pertama hari apa tahu, tanggal berapa tahu, tapi jatuh cinta yang betul-betul jatuh cinta itu kapan? Kita kan nggak sadar kapan. Karena yang seperti saya bilang itu kan proses. Setiap hari kita tahu kita akan hidup bersama dengan orang ini, dengan pasangan ini. Setiap hari kita mengenal lebih dalam. Misalnya sang suami setiap malam sebelum tidur dia selalu membawa 2 gelas, misalnya 2 gelas minum air, satu untuk dia dan satu untuk istrinya tanpa harus diminta. Atau bangun pagi, istrinya atau suaminya bilang selamat pagi sebelum ngecek handphonenya ya. So seperti itu, yang kecil-kecil seperti itu proses dari hubungan, dan akhirnya kita tahu kalau pasangan kita itu pasangan yang kita mau selama ini ya. Dan dalam hubungan percintaan ini selama remaja ini ya, mungkin kita sebagai orang tua harus banyak masukan juga. Kalau tidak kan mereka hanya belajar dari drama Korea itu, atau dari sosial media, atau dari teman-temannya. Mudah-mudahan teman-temannya memberi masukan, nasihat yang betul ya. Social emotional ini sangat-sangat penting, apalagi dalam masa ini. Teman itu peers ya, grup-grup teman mereka itu lebih penting untuk mereka ya, untuk lebih penting daripada keluarga kadang-kadang. Karena itu kan orang tua tuh kadang-kadang selalu bilang kalau anaknya sudah remaja kan kayak seperti kehilangan gitu kan. Makanya katanya dinikmati sebelum mereka remaja, karena anak-anak ini sudah tidak mau lagi diajak berlibur sama-sama. Hopefully masih ya. So itu sangat poin-poin yang saya ingin mention. Dan juga teori ya. Kalau teori itu seperti saya selalu sebutkan beberapa teori yang penting, karena ini untuk membuktikan kalau berdasarkan teori ini dan teori ini sudah diuji dan itu betul gitu. Jadi kenapa saya menjelaskan yang sebelum itu ya, yang sebelum ini saya kerjakan explain gitu loh. Jadi Piaget ya selalu, karena itu kan kognitif
ya, pemikiran yang seperti yang saya bilang, mereka sekarang sudah lebih konkret, sudah lebih abstract thinking, dan logikanya sudah jalan, ya. Dan untuk Vygotsky, Lev Vygotsky, yang saya bilang scaffolding, ya, yang sebelumnya juga saya sebutkan, itu scaffold yang rangka-rangka besi di sekitar gedung yang akan dibangun ke atas, itu kan ada scaffoldnya, dan itu fungsinya scaffolding. Kita membantu anak-anak kita untuk membangun building dalamnya, mereka itu membimbing, memberi tuntunan, memberikan nasihat-nasihat, saran, dan juga bertukar pikiran. Yang penting bertukar pikiran dan selalu open minded dengan apapun masukan dari anak ini. Dan kalau kita tidak tahu, kita cari sama-sama bagaimana jawabannya atau solusinya, ya. Dan yang scaffolding itu mereka belajar dari apa? Belajar dari observasi, dari caranya mereka berkomunikasi, dan juga dari hidup, ya. Jadi kadang-kadang mereka bertanya, mungkin pertanyaan anak-anak remaja lebih mendalam dan lebih mengenai life, mengenai hidup, dan juga mungkin pertanyaan mereka lebih simbolik, ya, lebih memerlukan higher thinking. Nah, yang penting lagi, ada satu teori baru, yaitu Lawrence Kohlberg. Kohlberg ini membahas mengenai moral development. Jadi ini bagaimana anak-anak remaja ini membentuk keahlian dan fondasi dari moralnya mereka. Bagaimana mereka membangun norma-norma dan etika-etika yang diperlukan untuk mereka menjadi orang dewasa yang baik, ya. Itu betul-betul diulik dalam masa-masa ini. Karena itu Kohlberg bilang, kalau apapun yang mereka alami, seperti diterimanya mereka di dalam society, ya, di dalam kehidupan sehari-hari, dalam grup-grup sosialnya mereka, itu akan mempengaruhi bagaimana mereka sudah dewasa menghadapi hidup, ya. Karena saya pernah menyinggung sedikit tentang orang yang berhasil, orang dewasa yang berhasil atau sukses, yang dibilang boleh bilang berhasil. Itu bukan IQ-nya, bukan EQ-nya, bukan SQ-nya, tapi lebih bagaimana cara mereka berinteraksi dengan kehidupan, dengan sekeliling mereka, dan bagaimana mereka menghandle stres, ya. Nah, di sini Kohlberg membuktikan kalau itu satu hal yang krusial, yang sangat diperlukan, poin yang sangat diperlukan, dan bimbingan yang sangat diperlukan dalam hal ini untuk anak-anak remaja kita, ya. Dan Erikson, sebelumnya saya mention Erikson juga. Erikson juga untuk remaja ini ada, dia mempercayai kalau identitasnya mereka, ego identity itu bersinggungan atau berlawanan dengan role confusion. Jadi kebingungan mereka dalam role-nya mereka dalam hidup, ya. Karena kan mereka lagi transisi, mereka belum dewasa yang
tentunya dewasa itu diperlukan tanggung jawab untuk semuanya, dan mereka masih merasa masih belum siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya. Yet mereka juga masih mendulukan egonya. Ya, kadang-kadang saya suka dengar komplain dari orang tua yang bilang, aduh ini anak kok sangat egois sekali ya, gitu. Memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan seluruh keluarga. Nah ini yang disebutkan dengan Erikson teori itu. Jadi mereka masih kan kalau mereka masih kecil, apalagi anak bayi, itu kan egonya sangat tinggi. Apapun me, aku gitu kan. Tapi makin mereka besar, itu egonya makin hilang. Dan dalam stage remaja ini, egonya masih ada, ya, egonya masih ada di sana. Dan tapi mereka juga berdebat, masih galau lah, ya, berdebat dengan bagaimana mereka bisa mengeksplorasi value dari norma hidup, etika, kepercayaan, dan juga tujuan atau goal dari hidup mereka. Jadi itu masih ada konflik, masih ada tarik ya. Jadi sebagai orang tua mungkin di sini kita perlu berdiskusi. Biasanya kan kalau karena seperti tadi saya bilang, remaja merasa mereka sudah dewasa ya, overqualified gitu. Kalau ditanya bagaimana nak mengenai ini, oke, baik-baik saja gitu kan. Jadi mereka merasa mereka harus membuktikan kalau mereka bisa memecahkan masalah, dan mereka sudah dapat dipercaya untuk berdikari, independen, dan hidup dengan segala tanggung jawab gitu loh. Jadi kadang-kadang konfliknya ada di situ ya. Kita juga harus melatih mereka untuk terus bertanggung jawab. Ada tanggung jawab, mengingatkan, dan tanggung jawab bisa dimulai dari anak sangat kecil ya, dengan memberi mereka tugas-tugas yang simple, tugas-tugas yang mereka dapat kerjakan dalam level-level mereka ya. Nah mereka juga, kalau balik lagi ke Kohlberg, biasanya masa-masa ini masa-masa kritikal dan sangat idealis istilahnya. Jadi mereka itu sangat menjunjung tinggi moral, social and moral achievement. Mereka ingin menjunjung tinggi kemanusiaan ya, untuk memberikan mereka masukan-masukan dalam bidang ini. Bersiaplah kalau mereka akan bertanya atau mempertanyakan mengapa kita sebagai orang dewasa begini atau begitu. Dalam stage ini, karena ini juga penting untuk mereka, jadi bisa ke positif ya, kalau jadi mereka sangat aktif di misalnya aktivis social aktivis misalnya ya, mereka ingin mengerjakan semua yang benar, membela yang lemah dan yang miskin, itu mereka kejar. Tapi bisa juga mereka ke arah negatif ya. Jadi mereka
mempertahankan hak-hak mereka, ego mereka. Mereka merasa itu betul, walaupun kadang-kadang itu tidak betul ya, tidak di jalan yang betul. Kalau dikasih masukan terus marah ya. Jadi inilah yang disebut Erikson itu sebagai konfliknya antara ego, identity, dan confusion dalam role mereka itu ya. Ini di akhir stage dari perkembangan anak ya. Di setiap negara lain-lain apa itu atau berapa itu umur remaja. Kadang-kadang mereka di 21 sudah dianggap dewasa ya. Kita harus ingat kalau seperti yang saya bilang, prefrontal cortex itu kadang-kadang berkembang terus sampai mereka di atas 21 ya. Tapi legalnya, formalnya 21 itu dianggap dewasa. Dan dalam beberapa negara juga umur 16 atau 17 sudah boleh membuat keputusan untuk memilih kan, election ya. Dan juga untuk mendapatkan SIM ya, untuk karena dianggap sudah layak dan mempunyai consideration yang kuat umur 17 ya kalau di sini. Jadi umur-umur itu mungkin karena berdasarkan ini ya, semua pengalaman selama ini dan juga teori ini, karena itu umur-umur itu jadi patokan ya. Kadang-kadang umur tidak bisa 100% dijadikan patokan. Ada anak yang umur 21 tapi masih belum mature ya, masih belum sampai ke sana. Tapi ada anak yang udah umur 14 itu sudah stage pemikirannya itu, kognitifnya itu seperti orang-orang yang sudah dewasa ya. Jadi balik lagi mengenai nurture, balik lagi mengenai bagaimana anak ini mendapat bimbingan, pengajaran, contoh atau lingkungan, tumbuh di lingkungan yang mana ya, itu akan mempengaruhi mereka juga. Dan selain itu dari luar ya, nurture, dan mereka juga ada perkembangan di dalam ya, di dalam fisiknya mereka, hormonnya mereka. Jadi ini dari dalam dan dari luar, so kompleks sekali pertumbuhan mereka. Masa-masa remaja ini adalah masa-masa yang orang tua harus sabar, terbuka, menerima segala kemajuan zaman seperti sekarang dengan teknologi sosial media, dan kita harus mengerti bagaimana pengaruhnya ke anak-anak tersebut ya. Dengan sekolah yang sudah online, yang sudah hampir setahun ini ya, anak-anak tidak jauh dari digital ya, dari sosial media. Dan ini akan terus berlangsung. Mungkin dalam tahun-tahun ke depan digital itu akan lebih canggih dan akan lebih tertanam di dalam anak-anak kita ini ya. So mudah-mudahan bermanfaat ya, tiga video ini tahapannya perkembangan anak, dan ini perkembangan anak yang tipikal ya, yang bukan kebutuhan khusus. Kalau anak-anak kebutuhan khusus tentunya akan berbeda, tapi tetap seperti saya yang konsultan untuk anak kebutuhan khusus, saya berpegang pada milestones ini, anak-anak yang
uh, tipikal untuk bisa membandingkan dan bagaimana mengukur delaynya, ketinggalannya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan silahkan untuk DM personal message saya. Saya akan jawab sebaik mungkin dan secepat mungkin. Mudah-mudahan ini juga berguna untuk selain orang tua yang mempunyai anak sudah mulai remaja atau perbekalan untuk yang anak-anaknya masih kecil. Ya. Selamat siang dan akan berjumpa di video-video saya selanjutnya, modul yang berbeda lagi. Jadi modul tumbuh kembang anak saya tutup dengan video ini. Terima kasih atas perhatiannya.